Dulu Om ya. Dulu Om ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, suaranya terdengar jelas? Kedengeran, Mbak. Kedengeran, alhamdulillah. Baik, kita mulai ya. Selamat malam, teman-teman, para ibu yang disayang Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan kasih Allah, kita bisa berkumpul di ruang Zoom malam hari ini. Nah, semoga sehat-sehat ya teman-teman dan keluarga di sana. Amin. Salawat berbingkaikan salam juga mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat, tabi'in, dan umatnya sampai akhir zaman. Amin. Ya, teman-teman, ini aku bahagia banget akhirnya bisa live sharing session karena di bermain beriman yang batch pertama itu nggak sempat live sharing Zoom seperti ini. Jadi alhamdulillah nih yang batch 2 ini bisa terlaksana live sharingnya. Mudah-mudahan berjalan lancar selama insya Allah 1 jam ke depan ya. Aku bahagia banget bisa dipertemukan di Taman Surga ini. Nah, kenapa aku sebut Taman Surga? Karena Rasulullah bersabda, jika kalian melewati taman surga, maka makan dan minumlah. Lalu mereka bertanya, apakah taman surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, itu adalah majelis ilmu. Nah, itu ada di hadis riwayat At-Tirmizi, ya mungkin teman-teman juga pernah mendengar. Nah, jadi Masya Allah ya, berarti dengan berkumpulnya kita di ruang Zoom malam hari ini tuh diibaratkan seperti di taman surga gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati jamuan taman surga malam hari ini. Amin. Dan juga mudah-mudahan anak-anak kondusif ya. Ya, untuk memulai mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai, aku izin share screen ya. Kalau semua mati, lampu tangga doang nyala, tangganya doang yang kelihatan. Ya teman-teman, nanti santai aja ya,
kita setting seperti ngobrol-ngobrol aja, supaya lebih rileks gitu. Ibaratkan lagi kuliah aja gitu. Jadi ibaratnya kita lagi mahasiswa deh yang sedang ngobrol-ngobrol, lalu tukeran catatan belajar gitu. Jadi kalau kedepannya nanti teman-teman di tengah-tengah mau menambahkan atau menanggapi, silahkan sangat terbuka ya, tinggal chat langsung aja di kolom chat atau mau raise hand juga nggak apa-apa. Malahan aku senang sih kalau misalnya mau ada yang menanggapi atau nanya, jadi oh ya, mau reminder lagi, nanti kalau teman-teman share insight apa yang teman-teman dapat dari live sharing kita malam hari ini, insya Allah ada 3 hadiah untuk teman-teman yang beruntung. Nah, boleh share-nya boleh berupa tulisan di feed atau screen capture, boleh bebas aja. Tuh. Mudah-mudahan dengan kita share insight malam hari ini banyak kita lebih meluaskan manfaat ya untuk teman-teman yang lain yang mungkin belum berkesempatan untuk berkumpul bersama kita malam hari ini. Ya, teman-teman, aku pengen tanya dong. Mungkin kita sering mendengar ya fitrah, kata-kata fitrah seperti kembali ke fitrah gitu. Nah, apa sih yang teman-teman pahami tentang fitrah? Ini bebas aja ya, nggak ada salah, nggak ada benar jawabannya. Kita sharing-sharing aja. Boleh di kolom chat, apa sih yang teman-teman tahu tentang fitrah? Apa itu fitrah? Itu sebenarnya di materi yang aku share di grup udah ada sih, diketik aja nggak apa-apa. Sifat. Ada Mbak Intan, sifat bawaan manusia yang diberikan oleh Allah. Mbak Miska, basic yang sudah Allah install untuk kita. Ya, setuju banget. Ada yang lain yang mau menambahkan? Masya Allah, Mbak Fitri sambil ngelonin ya, Mbak. Oke, ya cukup ya. Makasih Mbak Intan, Mbak Miska. Iya, setuju banget ya. Oh, ada lagi. Manusia lahir dengan fitrah, yaitu suci dan berpotensi baik. Setuju juga, Mbak Isnaini. Oke, cukup ya. Baik. Nah, sebenarnya kalau kita bicara definisi fitrah, itu sangat kompleks ya. Bahkan di 2 buku yang aku jadikan referensi untuk mempelajari fitrah based education ini, yaitu yang pertama ada Fitrah, ini di Islamic Concept of Human Nature, ini karya Profesor Dr. Yasin Muhammad. Lalu ada juga Fitrah Based Education, karya Ustadz Hari Santosa, Allahuirham. Oh iya, tadi di awal aku lupa untuk mengajak juga teman-teman mengirim doa terbaik untuk para guru, terutama Ustadz Hari Santosa, yaitu konseptor dari Fitrah Based Education. Mudah-mudahan amal jariah senantiasa mengalir untuk beliau. Nah, di 2 buku ini tuh definisi fitrah tuh dibahas sangat kompleks, bahkan bisa lebih dari 1 bab sendiri gitu ya. Nah, sangat kompleks, sangat mendalam pembahasannya. Nah, tapi karena waktu kita malam ini terbatas dan kita akan fokus dulu ke fitrah iman anak 0 sampai 6 tahun, jadi kita definisikan secara sederhana dulu ya.
Nah, fitrah secara sederhana adalah bekal potensi yang sudah Allah install dalam diri setiap manusia. Itu secara sederhananya. Nanti kalau teman-teman mau menggali lebih dalam lagi, aku sangat merekomendasikan 2 buku ini. Oh iya, yang Fitrah di Islamic Concept of Human Nature ini sudah tersedia di Google, bisa di-download PDF-nya. Lalu yang Fitrah Based Education bisa dibeli di Fitrah Based Edu di Instagram-nya. Nah, kita lanjut. Baik. Nah, tadi kan disebutkan ya bahwa fitrah adalah bekal potensi yang sudah Allah install. Nah, maksudnya apa sih? Atau taunya dari mana sih? Nah, ini berkaitan erat hubungannya dengan the day of Alastu. Nah, apakah itu the day of Alastu? Itu adalah peristiwa di mana setiap jiwa kita dimintai kesaksian bahwa Allah adalah Rabb. Nah, setiap manusia, tidak terkecuali kita, pernah melewati peristiwa ini sebenarnya. Gitu kan. Ini tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, di sini setiap manusia masih di alam ruh ya, masih berbentuk masih berbentuk ruh gitu ya, tapi sebenarnya kita sudah dimintai kesaksian gitu. Nah, yang menarik di sini adalah kita lihat betapa santunnya Allah menggunakan kalimat alastu birabbikum, bukan man rabbuka. Nah, bukan siapakah Tuhanmu, tapi alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, ini sangat menarik, dan dari situ para ulama dan pakar berkesimpulan bahwa di momen ini setiap manusia sedang diinstal fitrah oleh Allah. Jadi Allah sedang memperkenalkan dirinya gitu seraya berfirman. Nah, mungkin ada yang bertanya gitu ya, tapi manusia pada umumnya tidak ingat gitu ya, karena ini tuh tersimpannya bukan di memori tapi di jiwa. Nah, fitrah itu adanya di jiwa. Makanya manusia itu lupa akan hal ini. Karena manusia lupa, makanya Allah ingatkan di surat Al-A'raf ayat 172 ini. Bahkan para ulama dan pakar itu menggambarkan kelanjutan dari peristiwa The Day of Alastu ini dengan menangisnya setiap bayi saat dilahirkan gitu. Kata menurut para ulama itu menggambarkan bayi itu mencari Robnya gitu. Karena sejak di alam ruh itu kan sudah kenalnya dengan Allah sebagai Rob gitu ya. Nah, saat terlahir itu pada bayi sebenarnya menangis karena mencari Robnya. Seperti itu digambarkannya seperti itu. Nah, momen ini juga memberi gambaran definisi fitrah yang lebih mendalam. Nah, apakah itu? Ini 3 hal ini. Yang pertama, to know God, atau yang lebih kita sering kenal dengan ma'rifatullah atau mengenal Allah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya tadi seperti yang sudah disampaikan, Allah bertanya atau meminta kesaksian seraya berfirman, alastu birabbikum. Nah, Allah sedang memperkenalkan dirinya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ma'rifatullah. Jadi setiap manusia sudah mengenal Tuhannya bahkan sejak di alam roh. Nah, yang kedua, to do good. Nah, ini digambarkannya dengan bahwa tadi manusia itu sudah diinstal kemampuan untuk taat kepada rohnya. Tadi kan ditanya, alastu birabbikum, lalu
Manusia yang kala itu masih berbentuk ruh menjawab, qalu bala syahidna. Ya, engkau adalah Rabb kami. Nah, itu menggambarkan bahwa fitrah manusia itu untuk melakukan kebaikan, berakhlak baik. Lalu yang ketiga, to accept knowledge. Nah, ini disimpulkan dari bahwa manusia yang padahal saat itu masih berbentuk ruh, tapi sudah bisa berkemampuan berbahasa gitu dengan menjawab qalu bala syahidna. Di situ para ulama menyimpulkan bahwa manusia itu sudah diinstal fitrah menerima knowledge yang dalam hal ini adalah ilmu kitabullah gitu. Teman-teman sampai di sini apakah penjelasan itu terlalu cepat? Cukup jelas kok, nggak cepat kok. Oh ya, alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, dalam teori fitrah-based education, fitrah diklasifikasikan menjadi 8 aspek, yaitu fitrah iman, fitrah bahasa dan estetika, fitrah bakat dan kepemimpinan, fitrah jasmani, fitrah belajar dan bernalar, fitrah seksualitas, fitrah individualitas dan sosialitas, dan fitrah perkembangan. Nah, ini bisa dilihat lingkaran fitrah ya, dalam fitrah-based education. Jadi nanti setiap fitrah ini menuntun manusia menuju peran-peran peradaban. Nah, kenapa sih perlu diklasifikasikan seperti ini gitu kan? Nah, Ustadz Hari Santosa menyampaikan bahwa kita memerlukan klasifikasi ini agar kita jangan sampai kecolongan nih. Misalnya kita fokus aja menumbuhkan fitrah belajar anak gitu ya, tapi lupa untuk merawat fitrah imannya. Nah, atau kita fokus aja menumbuhkan fitrah imannya anak, tapi lupa untuk merawat fitrah seksualitasnya gitu. Nah, ini yang menyedihkannya gitu, Ustaz Hari Santosa pernah bilang bahwa beliau menemukan kasus seorang hafiz, ya maaf tanpa bermaksud merendahkan predikat hafiz gitu ya, tapi beliau pernah menemukan kasus bahwa seseorang itu hafiz tapi melambai gitu, nah, kan sangat disayangkan sekali ya. Makanya semua aspek itu perlu dirawat gitu. Contohnya lagi seperti contohnya apa sih fitrah, semua aspek yang terawat dengan baik itu misalnya fitrah belajar terawat, fitrah imannya terawat juga. Nah, ini nanti anak itu akan bukan learning for learning atau belajar ya belajar aja gitu, atau belajar untuk diri sendiri, tapi learning for Allah gitu. Jadi niatnya mengarah ke apa yang bisa aku berikan ke orang, ke umat dengan belajar ini gitu. Jadi perannya nantinya ke arah solution maker gitu. Lalu misal contoh lainnya fitrah seksualitas yang terawat disupport dengan fitrah iman yang terawat juga. Nanti ini bukan sekadar tentang pendidikan seks, tentang reproduksi dan lain-lain, tapi bagaimana fitrah seksualitas menuntun anak-anak kita menuju peran keayah bundaan yang kelak melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah seperti itu. Nah, makanya klasifikasi ini menjadi penting untuk menuntun kita merawat berbagai aspek fitrah anak. Nah, dan dari 8 fitrah di atas itu, fitrah iman adalah porosnya. Nah, kita memang sebaiknya mulai dulu dari fitrah iman, agar manusia menjalani setiap aspek fitrahnya dengan berlandaskan iman. Nah, sekarang kita masuk nih ke fitrah iman. Sepertinya ini hadis yang cukup populer gitu ya. Setiap bayi yang lahir berada di atas fitrahnya, lalu ayahnya lah atau orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, teman-teman, aku pengen tahu dong apa yang teman-teman
pikirkan ketika teman-teman baca hadis ini? Ada yang mau share, boleh chat, boleh mau raise hand juga boleh. Ketika teman-teman baca hadis ini, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman? Oh, ada yang Mbak Miska. Ya Mbak, kalau aku melihat hadis ini, itu berarti emang bayi itu ketika lahir tuh kondisinya memang nol ya. Dan untuk pada akhirnya dia bisa menjadi apa di dunia ini, jadi seperti apa, itu memang peran ayah. Di sini bilangnya ayahnya ya, tapi maksudnya kayak lebih ke orang tuanya ya. Jadi memang ada peran orang tua untuk merawat fitrah tersebut. Iya, betul. Ya, makasih Mbak Miska, setuju banget sama Mbak Miska itu bahwa peran orang tua ya yang jadi highlight di sini. Berarti peran orang tua sangat besar gitu ya untuk menuntun fitrah iman anaknya gitu. Nah, tambahan sedikit dari aku bahwa yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa yang pertama kita sebenarnya sudah Allah kasih modal gitu ya untuk merawat fitrah iman anak tuh. Allah udah kasih modal iman gitu dalam diri anak-anak kita. Betapa beruntungnya gitu kita. Ya Allah tuh sudah kasih modal. Lalu yang kedua, modal itu adalah keuntungan gitu ya, keuntungan sekaligus warning untuk kita bahwa jangan sampai fitrah itu rusak gitu. Dan di sini sudah jelas bahwa peran orang tua yang akan menentukan apakah fitrah itu akan terawat dan tumbuh paripurna atau rusak gitu. Jadi dua ya, keuntungan sekaligus peringatan gitu. Nah, setiap anak lahir dalam keadaan beriman pada Allah. Jadi ini berkaitan lagi dengan peristiwa The Day of Al-Asri tadi. Bahwa setiap anak itu sebenarnya sudah mengenal Allah sebagai Rabb ketika masih menjadi ruh. Lalu yang kedua, tidak ada anak yang tidak cinta Allah dan kebenaran sebenarnya, kecuali fitrahnya telah tersimpangkan oleh pendidikan yang salah dan gegabah. Nah, seperti apa sih pendidikan yang salah dan gegabah ini nanti kita bahas, insya Allah. Lalu golden age fitrah ini ada pada usia 0 sampai 6 tahun. Kenapa sih disebut golden age-nya itu di sini gitu, nanti juga kita bahas. Lalu peran yang dimungkinkan dari tumbuhnya fitrah iman ini adalah peran menyeru pada tauhid. Jadi nanti goals-nya dari terawatnya fitrah iman anak-anak kita itu adalah anak-anak kita mempunyai peran untuk menyeru pada tauhid. Gitu. Selanjutnya, ini ada tahapan penguatan fitrah iman. Ini aku ambil dari framework fitrah based education. Dari saya betul. Oh iya, boleh. Nah ini segini cukup nggak ya Mbak? Oh iya, maaf ya. Aku pakai ini kali. Ini apakah cukup jelas? Cukup, Mbak. Alhamdulillah. Makasih. Oke, lanjut ya. Nah, tahapan penguatan fitrah iman. Ini aku ambil dari framework fitrah based education. Ini sebenarnya kalau di framework aslinya itu banyak sekali kolomnya. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah pernah lihat.
banyak sekali kolomnya ya, bukan hanya indikator, tapi kita fokus dulu ke sini untuk malam ini. Nah, ini ada umur anak tahapannya, lalu ini ada indikator atau kita bisa sebut juga goals ya untuk setiap tahapan usia. Nah, 0 sampai 6 tahun, atau tadi disebut golden age fitrah iman anak, itu indikatornya mencintai Allah, Rasulullah, dan Islam. Ini dulu. Lalu 7 sampai 10 tahun menaati nih, mulai ke menaati perintah Allah dan sunnah Rasul atas dasar cinta. Lalu yang ketiga, 10 sampai 14 tahun itu goals-nya berupa totalitas kecintaan, ketaatan, dan pengharapan pada Allah. Dan diharapkan di usia 15 tahun, anak sudah bisa menyeru pada kebaikan dan ketauhidan. Gitu. Nah, kita pada program ini akan fokus pada yang 0 sampai 6 tahun ini dulu, yaitu mencintai Allah, Rasulullah, dan Islam. Usia 0 sampai 6 tahun ini disebut golden age tumbuhnya fitrah iman. Nah, 0 sampai 6 tahun adalah masa emas penumbuhan fitrah iman anak, karena di usia ini imajinasi anak sedang tinggi-tingginya. Ini kan pasti teman-teman juga tahu lah ya kalau soal ini. Anak-anak senang sekali main pretend play, bermain peran, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pemadam kebakaran. Intinya mereka senang sekali berimajinasi gitu. Nah, karena memang di usia ini imajinasi anak sedang tinggi-tingginya. Alam bawah sadar mereka sedang terbuka lebar. Nah, maka inilah saatnya memasukkan sebanyak-banyaknya imaji indah tentang Allah. Jadikan jiwa mereka penuh dengan imajinasi indah tentang Allah, Rasulullah, dan kebaikan Islam. Sehingga tumbuhlah cinta mereka. Nah, kenapa sih harus menumbuhkan cinta? Karena cinta mereka pada Allah, Rasulullah, dan kebaikan ini akan menjadi modal yang sangat penting untuk di tahapan usia selanjutnya, yaitu 7 tahun ke atas. Suara putus-putus? Ya, bawa. Masih putus-putus nggak ya? Lancar, alhamdulillah. Oke. Nah, penyimpangan dalam menumbuhkan fitrah iman anak 0 sampai 6 tahun. Nah, aku paham betul ya bahwa setiap orang tua pasti menginginkan anaknya solih, rajin beribadah gitu ya. Tapi terkadang ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk mencapai ke sana gitu. Yang pertama, tergesa mengajarkan syariat dan tata cara ibadah tanpa membangkitkan kecintaan pada Allah. Gitu. Nah, ini fokusnya di kata-kata tergesa ya. Jadi buru-buru pengen anaknya misalnya sholat dengan gerakan yang sempurna, sangat tertib. Jadi konteksnya 0 sampai 6 tahun ya, sangat tertib, bacaannya sempurna gitu. Memang betul gitu ya goals kita ke sana, tapi jangan sampai kita lupa untuk membangkitkan kecintaan mereka pada Allah dulu gitu, karena itu berangkat dari situ dulu. Nah, lalu yang kedua, mendahulukan takut Allah dibanding cinta Allah. Misalnya azan gitu ya, terus ayo sholat, kalau nggak sholat nanti Allah marah loh gitu, atau nggak mau berbagi gitu ya, jangan gitu, jangan pelit nanti masuk neraka loh gitu. Nah, padahal yang kita tahu gitu ya bahwa imajinasi anak tadi ya kan sedang terbuka lebar gitu ya. Nah, kalau imaji-imaji yang kita masukkan tentang Allah adalah yang buruk lagi, yang menyeramkan lagi gitu. Nah, berarti ya itulah yang akan tertanam gitu di diri mereka gitu. Nah, lalu ada pertanyaan,
Tapi kan kita juga sebagai manusia harus takut sama Allah juga gitu. Ya memang betul ada cinta, ada pengharapan, ada juga takut gitu ya, harus imbang. Tapi nanti ada saatnya untuk anak-anak. Nah, untuk anak 0 sampai 6 tahun ini didahulukan cintanya dulu yang ditumbuhkan. Nanti setelah cintanya kuat, baru sedikit-sedikit kita masukkan gambaran untuk takut juga gitu kepada Allah. Nah, ini juga yang pernah dibahas oleh Ustadz Hari, bahwa mendahulukan takut Allah dibanding cinta Allah dengan level yang cukup tinggi ini bahkan bisa menuntun seseorang kepada ateis gitu, atau cinta atau benci sama Tuhan gitu, nauzubillahi min dzalik. Karena yaitu imaji yang tertanamnya itu ya kok ternyata Tuhan tuh kok jahat ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Lalu yang ketiga adalah lupa mengisahkan Rasulullah. Seperti yang kita tahu ya, arus tokoh idola untuk anak-anak tuh sekarang kan sangat deras gitu ya. Tidak bisa dipungkiri juga gitu, semakin banyak tokoh-tokoh, baik itu kartun ataupun bukan gitu ya, yang sangat menarik lah untuk anak jadikan idola gitu. Aku juga tidak bisa memungkiri kita nggak bisa mensteril anak dari dunia luar gitu. Kita tidak bisa mensteril mereka, tapi kita bisa mengimunisasi jiwanya gitu dengan terlebih dahulu atau sesering mungkin mengisahkan Rasulullah gitu. Nah, bahwa mereka tuh punya loh, selain tokoh-tokoh idola di luar sana tuh ada loh tokoh idola yang real, yang keren itu bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Lalu selanjutnya, nah tadi berkaitan dengan Rasulullah ya, selain menjadikan Rasulullah sebagai idola anak-anak, itu kita juga bisa mencontek gitu ya, SOP. Ini bahasa SOP ini aku ambil dari Abah Ihsan ketika beliau membahas tentang bagaimana mengajarkan anak sholat, itu beliau menekankan ya pakai SOP Rasulullah gitu. Seperti apa sih gitu. Ini yang pertama, Rasulullah memerintahkan umatnya mengajarkan anak-anak sholat di usia 7. Ini juga salah satu hadis yang cukup terkenal ya, pikir. Nah, ini pasti bukan tanpa alasan gitu kan ya, Rasulullah memerintahkan demikian. Nah, bukan di usia 3, bukan di usia 4 tuh kenapa gitu kan. Ini ya pasti bukan tanpa alasan. Kita punya waktu 6 tahun untuk menumbuhkan, untuk mengokohkan fitrah iman anak-anak. Kita punya waktu 6 tahun untuk menumbuhkan cinta mereka pada Allah gitu, agar kelak mereka tuh di usianya, di usia 7 tahun, di mana mereka sudah harus sholat gitu, mereka akan sholat, mereka akan beribadah itu karena dasar cinta, bukan terpaksa gitu. Lalu Rasulullah melarang imam membaca surat yang terlalu panjang jika ada anak-anak dalam jamaah sholat. Nah, ini tergambar bagaimana Rasulullah sangat memahami fitrah anak-anak gitu ya. Anak-anak kan ya memang sangat dinamis ya. Jadi Rasulullah sangat paham akan hal itu gitu. Lalu Rasulullah membiarkan cucu-cucu beliau, Hasan dan Husain, saat bermain kuda-kudaan di punggung beliau, padahal saat itu beliau menjadi imam. Nah, juga salah satu kisah yang terkenal dan memberikan kita pelajaran ya, bagaimana Rasulullah itu mengenalkan anak-anak pada sholat itu dengan cara yang menyenangkan gitu. Rasulullah tidak tergesa menuntut Hasan dan Husain untuk tertib saat sholat gitu. Tapi beliau mencoba memberikan imaji yang indah tentang sholat, imaji yang indah tentang sujud gitu. Sehingga cucu-cucu beliau ini mempunyai kesan atau imaji yang indah tentang sholat gitu. Lalu yang terakhir, Rasulullah terlebih dulu mengokohkan iman para sahabat sebelum mengajarkan syariat. Nah, ini juga
bisa atau sebaiknya kita contoh gitu ya untuk dalam pengasuhan pada anak gitu ya kan, ini Rasulullah mendidik para sahabat itu mengokohkan imannya dulu gitu sebelum menuntut syariat. Nah, itu juga yang perlu kita lakukan pada anak-anak kita. Nah, di sini bisa kita lihat ya Rasulullah itu role model parenting terbaik sepanjang zaman gitu. Jadi di samping kita mencari ilmu-ilmu parenting dari sana sini, begitu banyak kan ya sekarang ilmu-ilmu parenting sangat bagus-bagus gitu. Tapi jangan lupa juga untuk melengkapi atau mendasari ilmu parenting kita dengan apa yang sudah Rasulullah lakukan pada anak-anaknya, cucu-cucunya, dan para sahabat. Nah, lalu apa sih tools untuk menumbuhkan fitrah iman anak 0-6 tahun? Nah, dalam teori FBE terdapat 3 tools untuk menumbuhkan fitrah iman anak 0-6 tahun. Yang pertama, atmosfer kesalihan. Ciptakan atmosfer kesalihan dan kebaikan dalam keseharian di rumah tanpa menggegas. Nah, utamakan anak mencintai agama sebelum mempelajari agama. Jadi, contoh kasusnya dalam hal sholat gitu ya, ciptakan atmosfer bahwa mengajak sholat dengan cara menyenangkan. Bahkan yang paling saya ingat saran dari Ustadz Hari gitu ya, ketika saya bertanya waktu itu di kelas master kelasnya, Ibu coba peluk anak setiap azan deh gitu. Jadi itu benar-benar nggak kepikiran sebelumnya gitu. Jadi saat azan berkumandang itu kita memeluk anak gitu. Nah, untuk apa? Untuk memberikan kesan bahagia gitu untuk anak. Jadi setiap dengar azan tuh dia tuh bahagia gitu. Bukankah kita pernah nggak sih teman-teman dengar suatu lagu nih, terus kita tuh jadi relate ke satu perasaan tertentu gitu. Misalnya dengar lagu A, kok denger ini jadi sedih ya gitu. Denger ini jadi ingat peristiwa A, peristiwa B gitu. Nah, itu juga yang diharapkan gitu. Diharapkannya setiap anak dengar azan tuh perasaan yang muncul tuh bahagia gitu. Bukan ya sholat deh gitu. Nah, itu saran dari Ustadz Hari yang sangat membekas di saya sih. Mudah-mudahan bisa istiqomah menerapkannya. Lalu yang kedua, role model. Tadi kisah keteladanan seperti kisah Nabi, Rasul, para sahabat, dan orang-orang soleh. Ini juga yang aku dapat dari Ibu Septi, pendiri Institut Ibu Profesional, bahwa ada 3 hal nih yang anak nggak akan tolak, yaitu yang pertama dongeng atau kisah, yang kedua permainan, dan yang ketiga adalah hadiah. Nah, itu bisa kita pakai, kita bisa masuk dari situ untuk menumbuhkan fitrah iman anak 0-6 tahun. Lalu yang terakhir, permainan. Nah, permainan yang mengundang anak untuk berimajinasi sangat cocok untuk anak usia dini karena mereka sedang ada di pusat imajinasi. Nah, ini juga disampaikan oleh Ibu Eli Risman bahwa anak-anak usia dini itu bukan ada di pusat kepintaran, tapi di pusat perasaan. Maka sentuhlah perasaannya gitu. Nanti untuk kepintaran nanti ada waktunya. Nah, alam bawah sadar mereka sedang terbuka lebar, maka inilah saat yang tepat untuk sebanyak-banyaknya memberi imaji indah tentang Allah dan Rasulullah. Nah, dari 3 hal tadi, tercetuslah program Bermain Beriman ini, yaitu program sebuah ikhtiar bersama untuk menumbuhkan fitrah iman anak melalui permainan yang terinspirasi dari konsep fitrah based education. Dan seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa indikator tumbuhnya fitrah iman anak 0-6 tahun adalah mencintai Allah, Rasulullah, dan kebaikan Islam. Maka ide permainan dalam program Bermain Beriman pun akan fokus pada 3 hal tadi. Nah, ini insya Allah yang akan kita lakukan bersama-sama sama anak-anak. Nah, ya pas masih ada waktu untuk ngobrol-ngobrol. Ya tadi yang aku sampaikan aku ambil dari buku Fitrah Based Education versi
3.5 karangan Ustadz Hari Santosa. Maka teman-teman, buatlah anak usia dini jatuh cinta pada penciptanya, agar kelak di usia selanjutnya mereka akan taat karena cinta, bukan karena terpaksa. Ya, alhamdulillah sudah habis slide-nya. Silakan teman-teman yang mau menanggapi, yang mau bertanya, yang mau menambahkan. Mbak Mega, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Dristi materinya, Masya Allah sekali. Izin ya Mbak, belum nggak bisa nyalain video. Ya, nggak apa-apa. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Dristi sudah berbagi, karena saya juga sering senang banget kalau melihat postingannya almarhum Ustadz Heri, tapi belum pernah ikut kelasnya langsung gitu. Jadi sangat kebantu sekali sama Mbak Kristi di sini. Nah, di sini mungkin pertanyaan yang sudah umum kali ya Mbak ya, yang ingin saya tanyakan terkait mengajak anak sholat tadi. Tadi kan alih-alih kita menakut-nakuti, lebih baik yang pertama diajak untuk mencintai Allah dulu. Nah, jadi kalau misalnya untuk anak usia 0 sampai 6 tahun itu Mbak, kalau misalnya kita orang tua lagi sholat gitu ya, terus kita ngajak anaknya, cara ngajaknya yang bagus itu seperti apa? Kalau misalnya anaknya itu menolak, itu tanggapan kita itu yang bagus seperti apa, kayak gitu, supaya anaknya itu tidak muncul perasaan kayak trauma dipaksa gitu kan ya, kan karena mungkin karena trauma dipaksa jadi kayak kesannya jadi males anak kan kayak gitu. Kalau yang Ustadz Heri sering bilang itu kan lebih baik kita mempesonakan dulu ya Mbak ya bahasanya. Ya, Cuman walaupun sudah sering dengar kayak gitu, tapi prakteknya itu sulit gitu Mbak. Ketika baiknya gimana cara kita ngajaknya, kalau misalnya apakah kita nggak ngajak tapi sampai kita biarin aja anaknya mau sendiri atau seperti apa gitu Mbak baiknya. Mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Tristi. ya, terima kasih Mbak Mega pertanyaannya. Ini aku paham banget sih, karena kita ragu-ragu juga ya Mbak, kadang ngajak takut maksa, tapi nggak ngajak banget ya gimana ya gitu, takut jadi kebablasan gitu atau gimana. Nah, sepengalaman aku Mbak, kalau anaknya misalnya diajak sudah dengan cara halus dan mempesonakan tadi ya, anaknya belum mau, coba kita hubungkan dengan apa yang sudah tadi dia kerjakan sebelumnya, apa yang tadi sudah dia nikmati sebelumnya. Misalnya tadi sebelum waktu sholat tuh dia lagi makan snack kesukaan nih gitu. Nah, aku suka hubungkan anakku yang pertama dipanggil tadi abis makan donat ya misalnya gitu. Iya, enak banget ya, iya, alhamdulillah ya, itu donatnya rezeki dari Allah loh, Allah baik sekali ya kasih donat, gitu. Kita terima kasih dulu yuk sama Allah, terima kasihnya tuh dengan cara sholat, ya terima kasih yuk sama Allah gitu. Nah biasanya dengan dihubungkan dengan kegiatan yang baru aja dia lakukan, nah itu akan lebih masuk, mungkin dia jadi punya gambaran, dia lebih tersentuh gitu kali ya. Jadi ya alhamdulillah kalau di aku itu caranya cukup works sih Mbak gitu. Mudah-mudahan membantu ya Mbak. Baik Mbak Tristi, terus menanggapi lagi kalau misalnya anaknya pas lagi nggak mau gitu, itu apakah kita biarin aja, kita tinggal, atau gimana gitu Mbak? Soalnya kadang tadinya nggak mau, tapi pas ditinggal ini dia kayak sedih rasa ditinggal gitu. Kayak gitu, baiknya gimana gitu Mbak? Kalau ditinggal sih wajar sih ya Mbak merasa sedih gitu ditinggal.
kalau memungkinkan untuk sholat di dekatnya aja Mbak, sekalian menciptakan atmosfer kesolihan tadi gitu. Cukup. Oke, baik Mbak Tristi. Cukup. Baik. Terima kasih banyak Mbak Sama-sama. sarannya. Sama-sama. Mudah-mudahan membantu ya Mbak. Silahkan ada lagi yang mau menanggapi, menambahkan atau bertanya. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi ya. Oh ya, ada Mbak Leni. Sebelumnya terima kasih Mbak. Ya, untukku sendiri nih Mbak, kendala yang aku hadapi sekarang ini, kalau udah waktu sholat, anakku usia 3 tahun, kadang nggak mau ditinggal untuk sholat, diajak sholat pun belum mau, kecuali kita ngajaknya di masjid. Di masjid pun anakku masih bermain, ikut sholatnya sebentar. Oh iya, ya kurang lebih sama ya Mbak. Oh, diajak sholat belum mau, tapi ditinggal juga nggak mau gitu ya. Ya kalau ada saran dariku kurang lebih sama Mbak. Coba kita hubungkan ke kegiatan yang dia suka atau yang baru saja dia nikmati gitu. Entah itu makanan atau bermain gitu. Diharapkan anak punya alasan yang kuat gitu. Kenapa dia harus berterima kasih sama Allah lewat sholat gitu. Kalau ternyata belum mau dan ditinggal pun nggak mau, ya sholat di dekatnya, coba sholat di dekatnya aja. Ngajak ini, kalau di masjid mungkin dia senang ya sekalian bermain gitu di masjid. Ini sebenarnya ada dua pendapat ya kalau yang aku tahu, ada yang membolehkan, ada juga yang lebih memilih untuk menunda gitu. Tapi selama masih tergolong kondusif, nggak apa-apa Mbak bermain sambil terus di briefing tentang adab di masjid gitu. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Rizky, kalau di saya yang paling sulit adalah sholat subuh karena itu pas ngantuk-ngantuknya anak. Ini maksudnya untuk mengajak sholat subuh gitu kan Mbak Rizky? Oh. Ya, untuk sholat subuh memang jangankan di usia dini ya Mbak, sebenarnya di di usia 7 tahun ke atas juga cukup menjadi tantangan. Kalau dari teman-teman yang sudah anak yang sudah berusia 7 tahun ke atas gitu, cukup menjadi tantangan gitu untuk sholat subuh ini. Nah, untuk usia dini saya rasa belum waktunya untuk diharuskan sih Mbak. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya anak belum mau saat itu, nanti kalau misalnya sudah kondusif, sudah bangun, mandi, dan kebutuhan lainnya sudah terpenuhi, mungkin bisa diingatkan dengan lembut gitu ya. Tadi ingat gak tadi ada sholat yang ada waktu sholat loh gitu, sholat subuh dan sebagainya gitu. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja Mbak. Lalu selanjutnya ya Mbak Robiatul Adawiyah ya. Mbak mau bertanya bagaimana mempesonakan tentang Rasulullah. Ini banyak banget Mbak caranya. Nah, kalau di aku yang paling efektif itu adalah dengan berkisah. Nah, kalau kita bingung nih mulainya dari mana ya gitu kan. Tentunya kisah Rasulullah itu sangat kompleks gitu ya. Nah, ini kalau kita bingung, kita bisa mulai dari buku gitu. Kita pilih buku yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tahapan usia anak. Nah, banyak buku tentang Rasulullah yang bagus-bagus ya sekarang. Insya Allah dengan adanya buku jadi membantu kita untuk tahu alurnya harus mulai dari mana, juga membantu anak karena biasanya buku kan ada gambarnya ya, lebih menarik gitu.
Mbak Miska, anak saya laki-laki usia 6 bulan. Apa hal interaktif yang bisa saya lakukan untuk menumbuhkan iman anak? Nah, untuk bayi ini aku lihat dari postingan siapa ya waktu itu. Pernah lihat, sangat inspiratif. Jadi beliau itu apa ya, mengajarkan anaknya berbicara itu dengan Allah gitu. Jadi kata-kata first word yang diharapkan keluar dari anaknya itu Allah gitu. Ya, walaupun yang kita tahu gitu secara teori kan bayi itu dimulai dengan babbling ya mama mama baba gitu. Nah, tapi ya terus aja beliau gitu mempraktekkan Allah, Allah gitu kan. Misalnya mama, mama gitu kan. Nah, ini beliau mulai dari situ gitu, Allah, Allah. Nah, nanti setelah anaknya bisa, nanti ditambah Dek yang menciptakan Adek, Allah. Mulai dari situ, mulai dari hal sesimpel itu yang ternyata ya Masya Allah gitu ya. Insya Allah berbuah manis juga gitu. Oh, ada yang resen. Teh Rifa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini mau nambahin aja tadi sedikit. Teh Rizky tadi yang nanya tentang sholat subuh anak 0 sampai 6 tahun nih. Kayaknya Oh bisa ya. bantu deh. Oh, Soalnya boleh, saya boleh. punya anak nih umurnya 5, 3 sama 1. Kalau subuh tuh biasanya kalau habis nyusu saya suka sneak out dari tempat tidur gitu kan. Terus mereka kan sensitif ya, nggak ada bau ibunya kali ya. Iya, ya, langsung ya. Terus dia kayak gelisah gitu kan. Kalau yang dulu saya pengalaman dari anak yang pertama mah, dia suka nangis kan, pas bangun nangis, teriak-teriak, kenapa ditinggal gitu kan. Karena dia memang perasa ya. Saya tuh biasanya ya udah suka di pangku gitu. Tadi ibu bangun sebentar, ibu sholat dulu 2 rakaat subuhnya, nggak lama kok, sebentar aja. Nah udah gitu sambil ya kalau udah selesai sholat kan bisa sambil diayun-ayun, dikelon-kelon gitu, dikelon-kelon. Masih ngantuk ya, maaf ya tadi ibu tinggal sholat dulu sebentar. Terus apa ya? Terus ya biasanya kalau dielon-elon kan suka tidur lagi ya. Nah kalau udah dielon-elon gitu kan dia udah lumayan ngerti. Nah terus tiap hari dia bangun kayak gitu, jangan nangis, ibunya sholat sebentar aja sholat. Nanti dia nungguin lama-lama ngeliatin kita sholat subuh. Nah dari situ jam bangunnya tuh tadinya pertama pas bayi-bayi kan suka jam 6 tidur lagi. Terus lama-lama jam 5:30, jam 5 udah bangun ngeliatin aja. Nanti ajak tidur lagi, ya sok dikelon-kelon lagi. Jadi si anak teh ngerti, oh kalau pagi itu ada sholat subuh. Sholat subuhnya nggak lama, sholat subuhnya cuma 2 rakaat. Terus nanti biasanya suka nanya lagi kalau habis ini yang siang-siang sholatnya apa? Nah dari situ teh mungkin udah mulai dia tuh ngeh ada Allah yang menciptakan kita. Terus dari cerita-cerita sholat subuh saya nggak boleh nangis kalau pagi-pagi sholat subuh karena ibu sedang berdoa sama Allah gitu, kayak gitu-gitu sih. Iya, iya, iya. Berarti dibangun rutinitas gitu ya, Teh? Ya lama-lama jadi bangun deh semuanya, jadi rame kalau subuh. Masya Allah. Makasih banyak Teh Rifa sharingnya. Wah, mudah-mudahan bisa diaplikasiin nih, Teh. Sama-sama. Ya, wah, ya Mbak Rizky ya tadi yang nanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga tadi sharing dari Teh Rifa. Jadi dibangun rutinitas gitu ya. Jadi keinget juga mungkin bisa juga pakai ini loh Mbak, routine chart. Ini aku pernah lihat di bahasan Montessori. Jadi kita bikin chart itu gambar urutan gambar dari mulai bangun tidur, lalu bangun tidur apa yang anak lakukan, mandi misalnya lalu makan dan sebagainya. Nah, mungkin di rutin chart bangun tidur ini kita bisa sisipkan gambar sholat atau peralatan sholat seperti itulah untuk menggambarkan gitu bahwa ada waktu sholat loh di sana gitu ya. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Ya, selanjutnya
Mbak Astri, tetanggaku karena mungkin dibiasain setiap azan ke masjid, baru 4 tahun udah auto bangun dan ikut bapaknya ke masjid. Sekarang pun kalau lagi main sama anakku tiap azan, pasti ngajak semuanya pulang dan nyuruh sholat. Wah, Masya Allah. Ini peran ayah ya sangat penting di sini ya. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa dicontoh juga nih teman-teman. Makasih Mbak Astri sharingnya. Lalu masih ada lagi ya. Oh ya. Mbak Indah, anak saya 2,5 tahun sudah diajak, tapi di sisi lain kadang ragu karena masih pakai diapers. Ketika sholat seringnya main-main di depan, khawatir bawa najis. Gimana ya Mbak solusinya? Oh ini juga aku pernah tanya Mbak ke guru likoku. Menurut beliau, kalau pakai diapers, selama kita yakin tidak masih aman gitu ya, tidak bocor atau apa, insya Allah nggak apa-apa Mbak. Asal kita make sure dulu gitu, diapersnya masih aman gitu. Teh Intan, ya terima kasih sudah bergabung. Mbak Rauza, alhamdulillah baru bisa gabung, dari tadi nggak bisa nyambung. Alhamdulillah, insya Allah nanti ada rekamannya. Oh ini untuk tambahan yang tadi untuk 6 bulan ya Mbak, diajak ngomong, dengerin ngaji, sholawatan. Iya, dengerin ngaji betul banget. Dengerin ngaji ibunya atau play murotal ya Mbak. Ya, terima kasih Mbak Syafira tambahannya. Baik teman-teman, pas banget pertanyaan habis, pas banget waktu juga sudah jam 20.13 di sini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Kalau teman-teman menemukan kebaikan dari apa yang sudah aku sampaikan, itu semua hanya milik Allah, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu datangnya dari aku, jadi mohon dimaafkan lahir dan batin. Terima kasih teman-teman, dan izin reminder lagi untuk yang mau share insight. Untuk yang mau share insight, silahkan kita sebarkan, kita luaskan lagi manfaat dengan share insight yang didapat malam hari ini. Boleh di-share berupa screen capture atau tulisan di feed. Jangan lupa tag Tristiti dan Seraya Berbinar. Insya Allah nanti ada 1 buku dan 2 voucher belanja untuk 3 teman-teman yang beruntung. Mbak simpulin sedikit dong akhirnya. Yang ini ya Mbak, yang quotes ini insya Allah merangkum, buatlah anak-anak cinta pada penciptanya agar kelak di usianya mereka akan taat karena cinta, bukan karena terpaksa. Terima kasih banyak teman-teman, jazakumullah khair. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.